Oke, selamat sore Bu Yuli dan Bu Ayang. Selamat sore, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oh ya, baik, sehat ya. Oke, saya mau bertanya nih sama Bu Yuli ya. Bu Yuli selaku coach dalam proses coaching ini. Bu Yuli, kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Untuk proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya capai itu adalah mendengar secara aktif. Oh, oke. Jadi satu kompetensi ya, Bu ya. Kemudian Bu Yuli, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Jadi dalam proses coaching ini yang ingin saya observasi itu adalah aksi nyatanya. Bagaimana nanti Bu Ayang menyelesaikan masalahnya dengan aksi nyata yang diberikan. Oke, baik. Silakan Ibu Yuli, Ibu Ayang melakukan proses coachingnya, Bu. Oke, selamat pagi, Bu Yuli. Bu Yuli, bolehkah Ibu saya minta waktunya sebentar? Saya mau cerita nih, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Boleh Bu Ayang, sebenarnya apa yang mau Ibu Ayang ceritakan? Jadi begini, Bu Yuli. Akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran, Bu. Juga mereka kayak setengah dari mereka itu mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, Bu Guru. Jadi menurut Bu Ayang ini apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan sebenarnya solusi Bu Guru dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Ya. Kemudian menurut Bu Ayang, apa saja yang membuat Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Sepertinya pembelajaran saya kurang menarik ya Bu. Sepertinya membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara atau bercerita terlalu panjang di depan murid-murid saya. Dan saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya berpendapat dan lebih aktif berbicara pada saat pembelajaran. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu menurut Ibu, menurut Bu Ayang? Apa ya Bu Guru ya? Kayaknya menurut saya sih Bu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang nyaman, asik, dan tidak monoton. Ya, pembelajaran yang menyenangkan begitu Bu. Nah, kalau itu pendapat Bu Ayang, saya pendapat dengan Ibu. Oke, lalu menurut pendapat Bu Ayang, apa saja sih yang membuat murid-murid itu nyaman, asik, dan menyenangkan pada pembelajaran itu? Kalau menurut saya Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid sih Bu. Kemudian mungkin ada ice breaking ataupun games atau sayanya mungkin yang harus lebih kreatif dalam menyajikan materi supaya pembelajarannya jadi lebih menarik. Wah, kalau itu kan pendapat dengan Ibu. Nah, kemudian nih, menurut pendapat Ibu, uh, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Begitu, Bu. Apa ya Bu ya? Eh, Mungkin Bu, karena tugas saya terlalu banyak kali ya Ibu. Saya juga kadang-kadang tidak memberikan sumber belajar yang beragam serta mengasyikan. Jadi mungkin mereka bingung bagaimana cara mengerjakan tugas itu. Kalau boleh tahu, Ibu Ayang menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks aja sih Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku tes yang Ibu Ayang gunakan di dalam kelas? Kalau dipikir-pikir sebenarnya banyak ya Bu ya. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang itu Bu. Apa itu? TikTok Bu. Nah, betul sekali Bu Ayang. Saya yakin
Kalau Ibu Ayang bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam menerima dan sekarang menurut Bu Ayang ini apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya harus mulai merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti video YouTube dan TikTok itu tadi. Kemudian mulai mengurangi tugas-tugas dan juga bentuk tugasnya harus sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya kali, Bu ya. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid saya nantinya tidak akan terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugas itu. Sekali rencana Ibu Ayang. Kita doakan mudah-mudahan berhasil ya. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya nantinya dapat menjalankan merdeka mengajar. Merdeka belajar sekarang ya, Bu. Saya yang merdeka mengajar dengan memberikan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya supaya mereka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sekali Bu Ayang, saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Yuli atas waktunya untuk sharing-sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama Bu Ayang. Wah, luar biasa ini proses coaching Ibu Yuli dan Ibu Ayang. Nah, saya mau tanya-tanya lagi nih ya. Setelah melakukan proses coaching tadi, Ibu Yuli, apa indikator keberhasilan yang dicapai oleh coach? Proses coaching tadi menurut saya indikator keberhasilan yang dicapai oleh coach itu Ibu Ayang itu mampu merencanakan strategi dan menyelesaikan masalah baik antusiasme murid dalam pembelajaran maupun dengan pengumpulan tugasnya. Oh, oke. Nah, selain kompetensi mendengar aktif ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai? Selanjutnya mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi ini, mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke. Ibu Yuli, terima kasih. Ibu Ayang, terima kasih juga untuk hari ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bu Yuli, Bu Uli. Baik, selamat sore Bu Ayang dan Bu Uli. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Nah, sebelum sesi coaching kali ini, saya ingin tanya atau bincang dengan Bu yang selaku coach dalam proses coaching ini. Bu Ayang, dari coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu capai sebagai coach? Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Pada coaching kali ini yang ingin saya capai adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Berbobot ya. Kemudian, kompetensi apa yang ingin Ibu lihat dari coaching kali ini? Saya ingin mengobservasi kompetensi coach dalam mengidentifikasi masalah yang sedang beliau alami, Bu. Oke, baik Bu Ayang, Bu Uli, silakan dimulai proses coachingnya. Ya, oke. Bu Ayang, apakah Ibu ada waktu? Saya mau curhat sedikit ini, Bu. Bisakah? Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah.
Oh iya, boleh Ibu. Ada apa Bu sebenarnya sampai ingin ngobrol dengan saya? Coba Ibu ceritakan apa masalahnya. Begini Bu, tadi tuh saya dipanggil Kepsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas tuh merasa keberatan dengan metode yang saya gunakan, Bu. Waduh, memangnya metode apa yang Ibu gunakan? Mengapa Ibu memilih metode itu? Apa ya? Saya menggunakan metode kuis-kuisis, Bu. Kuisis dengan kertas. Kan saya ATM dari rekan saya. Saya pikir sih itu lebih menarik dan efektif. Oh, begitu. Lalu setelah itu terjadi, Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas. Sepertinya Bu, beliau tidak sependapat dengan saya. Beliau berpendapat murid-murid jadi kayak terlalu aktif, ribut gitu. Jadi pengawas bilang mengganggu kelas lain, Bu. Oh, begitu. Waduh, menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan ke pengawas itu benar, Bu? Menurut saya sih Bu, apa ya? Karena dengan metode ini tuh murid yang awalnya tidak semangat, apalagi ketika akan mengerjakan tugas, jadi mereka jadi excited gitu Bu, bahkan bisa memperoleh peringkat teratas saat kuis. Terus murid yang biasanya tidak fokus, murid yang biasanya mengganggu teman bisa fokus Bu. Nah, mungkin energinya bisa tersalurkan toh dengan adrenalin berkompetensi Bu Guru. Itu menurut saya. Oh, begitu. Iya, iya. Metode yang Ibu gunakan ini memang sebenarnya dapat memfasilitasi murid-murid yang kesulitan untuk berfokus ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu itu bisa buat pengawasnya tidak sependapat ya, Bu ya? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, sepertinya cara saya kali ya Bu menyampaikan argumen kepada pengawas kurang tepat Bu. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu, Bu Guru. Dari masalah yang Ibu hadapi ini, selanjutnya sebenarnya apa yang ingin Ibu inginkan sih, Bu? Atau selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya Bu ya, mungkin saya minta maaf kali ya Bu, tapi saya bingung caranya gimana Bu. Saya itu ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya. Tapi Bu, di sisi lain, saya rasa beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan metode yang lebih interaktif, yang cocok dengan kondisi kelas kita. Iya, betul juga sih, Bu. Menurut Ibu, kalau sudah seperti ini, siapa ya, Bu, yang kira-kira bisa kita mintai bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu ini? Mungkin kepala sekolah ya Bu ya, karena menurut saya ya beliau lebih dekat gitu dengan pengawas dan kepala sekolah tahu permasalahannya. Oh iya, betul. Bapak Kepala Sekolah ya, Bu Guru ya. Ibu mau menyampaikan seperti apa kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan Bu kronologi kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya mau minta Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Saya menyadari mungkin saya keliru ketika menyampaikan pendapat saya kepada beliau. Wah, bagus sekali, Bu Uli. Berarti selanjutnya apa rencana Ibu jika Kepala Sekolah telah menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada pengawas? Saya akan tunjukkan Bu bahwa saya dapat menjalankan harapan dari pengawas. Saya akan mengkondisikan kelas dengan lebih baik sehingga dapat melakukan metode interaktif tanpa mengganggu kelas lain. Saya juga akan menyempatkan bertemu dengan pengawas serta menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya manajemen kelas. Wah, keren sekali, Bu. Saya setuju itu. Kira-kira kapan jadinya Ibu akan menemui Pak Kepsek dan meminta bantuan beliau? Kapan ya Bu? Mungkin nanti ya, mungkin nanti setelah pelajaran saya selesai, saya akan menghadap kepala sekolah Bu. Sepertinya lebih cepat, lebih baik ya. Wah, bagus sekali, Bu. Benar sekali, lebih cepat lebih baik ya, Bu ya. Semoga sukses ya, Ibu. Bu, terima kasih. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi. Saya tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya.
Wah, keren sekali Bu Uli. Oke, baik Bu. Kabari saya ya Bu kalau nanti sudah selesai menghadap Pak Kepala Sekolah. Iya Bu, terima kasih. Oke, baik, Bu Uli dan Bu Ayah, sekali ya proses sepertinya. Apa indikator tercapainya kompetensi? Oke, baik Bu Yuli. Kemampuan yang saya amati kali ini adalah kompetensi Koci dalam mengidentifikasi. Nah, pada proses coaching terlihat bahwa Koci dapat menjabarkan secara jelas permasalahan yang dialami dan merunut sebab akibat permasalahan tersebut, sehingga akhirnya beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Selanjutnya, selain kompetensi mampu mengajukan pertanyaan tersebut ya, adakah kompetensi lain yang ingin Bu Ayang capai untuk selanjutnya? Selanjutnya saya ingin meningkatkan kompetensi active listening, Bu. Terima kasih Bu Uli dan Bu Ayah. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih bagus ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Selamat pagi, Bu Uli dan Bu Yuli. Bagaimana kabar hari ini, Bu Guru? Selamat pagi Bu Ayang, kabar baik. Oke. Nah, saya ingin bertanya ini kepada Bu Uli yang akan menjadi coach dalam coaching nanti. Nah, Bu Uli, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Dalam percakapan coaching nanti Bu, saya ingin mencapai kompetensi mendengar aktif. Oh, mendengarkan aktif ya, Bu ya. Oh ya, lalu Bu, kompetensi mana lagi yang secara spesifik ingin Ibu cermati? Saya ingin mencermati rencana aksi dari Koci, Bu. Oke, baik. Rencana aksi ya, Ibu ya. Oke. Iya, Bu. Lalu Bu Uli, apa indikator tercapaian dari coaching nanti, Bu? Indikatornya adalah saya ingin Koci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu, luar biasa. Baik Bu, silahkan Ibu berdua melakukan percakapan coaching. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Uli. Selamat siang juga Bu Yuli. Bagaimana nih kabarnya? Kabar saya sih biasa aja sih Bu. Tapi itu tadi saya terlambat fingerprint Bu. Wah, terlambat fingerprint ya? Iya Bu Uli. Tadi pagi tuh saya bangun terlambat. Jadi ya terlambat juga ke sekolah. Terus saya terlalu banyak kegiatan, jadi mungkin kemarin saya pulang sudah larut. Lalu saya persiapan untuk pembelajaran besoknya lagi. Dan akhirnya ya tidur tengah malam dan terlambat bangun. Bu. Ibu banyak kegiatan ya Bu ya? Iya Bu. Sampai saya bingung nih karena terlalu banyak kegiatan. Makanya ini saya mau curhat ke Bu Lili. Oh, boleh Bu. Jadi apa nih maksud dan tujuan pembicaraan kita? Kalau saya sih ingin menemukan solusi supaya kedepannya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, Bu Yuli, kalau boleh saya bertanya nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang di dalam berusaha untuk mencapai tujuan Ibu untuk tidak terlambat ke sekolah? Kalau dari 1 sampai 10, kayaknya saya sudah di 8 kayaknya. Oh, 8 ya Bu ya. Oke, lalu Bu, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tadi? Saya itu sebenarnya orangnya disiplin Bu. Terus saya sebenarnya juga tidak suka terlambat.
Ibu orangnya disiplin ya. Iya, Bu. Oke, lalu Bu Yuli, apa peluang atau apa kemungkinan yang bisa Ibu ambil? Kemungkinan ya saya harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Lalu, menurut Ibu nih, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan supaya tidak terlambat lagi? Ya hambatannya itu ya saya itu kurang istirahat, Bu. Jam tidur Mm-mm. saya kurang. Ya mengakibatkan saya jadinya terlambat ke sekolah. Oke, jadi apa yang selama ini Ibu sudah lakukan supaya tidak terlambat ke sekolah? Ya selama ini sih saya sudah pasang alarm. Ya tapi karena saya ngantuk sekali, ya saya matikan lagi alarm HP-nya. Terus saya tidur lagi deh, Bu. Oh, begitu ya. Oke, lalu apalagi usaha Ibu supaya tidak terlambat ke sekolah? Eh, saya sih usahakan untuk ini ya tidak tidur terlalu larut malam. Tapi ya bagaimana lagi karena ada tugas yang harus saya kerjakan, ya mau tidak saya mau, akhirnya saya tidur terlambat lagi. Bu. Oh, oke oke. Menurut Ibu nih, bagaimana ya supaya tugas-tugas Ibu tidak membuat Ibu tidak terlambat? Mana ya? Apa gini aja ya, kalau ada tugas terus harus kerjakan pas di saat saya pulang dari sekolah. Jadi nantinya saya tidak harus mengerjakan di saat malam hari begitu. Ya, 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 ya. Lalu apalagi Bu kira-kira? Sepertinya sih saya harus pintar memanage waktu saya. Bu. Oke, pintar memanage waktu ya Bu ya. Lalu Bu Yuli, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Menurut saya dikatakan berhasil ketika saya sudah pintar membagi waktu saya. Mm-mm. Kemudian saya tuh harus tahu kapan waktu saya istirahat supaya kedepannya ya saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Iya ya Bu ya, kita harus pintar membagi waktu. Nah, sekarang apa yang menjadi prioritas Ibu Yuli? Ya kalau ngomongin prioritas sih saya ingin menjadi guru yang bertanggung jawab dan disiplin sih. Oke, hebat ya Bu ya, menjadi guru yang bertanggung jawab dan disiplin gitu. Lalu apa komitmen Ibu Yuli terhadap rencana-rencana Ibu ini? Mungkin saya harus dapat menjadi contoh untuk guru lain tentang kedisiplinan dan tanggung jawab saya. Gitu. Bagus ya Bu ya, menjadi contoh. Oke, lalu Bu Yuli, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu siapa ya? Ya mungkin yang lebih dekat ya keluarga saya kali ya, Bu. Bagaimana Bu caranya? Caranya ya saya harus komunikasikan ke keluarga saya tentang semua kegiatan saya supaya mereka juga bisa mengingatkan saya dan kami bisa saling berkomunikasi dengan baik. Begitu ya Bu ya, harus komunikasi ya. Iya Bu, kalau menurut saya kalau komunikasinya lancar ya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke Bu Yuli. Lalu Bu Yuli, apa tindak lanjut dari coaching kita hari ini? Selanjutnya mungkin ya saya harus jadi guru yang disiplin, terus saya harus mengerjakan tugas saya tanpa harus menunggu malam hari baru dikerjakan. Artinya saya tidak harus menunda-nunda. Baik-baik Bu ya. Ternyata Bu Guru ini punya tindak lanjut yang luar biasa ini. Selamat mempraktekannya ya Bu ya. Terima kasih sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, sama-sama Bu Yuli. Senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Masih di mute Bu? Oh iya. Luar biasa, terima kasih Bu Uli sudah mengingatkan
Terima kasih juga Bu Uli sudah menjadi coach dan Bu Yuli menjadi coachee, sudah melakukan coaching yang luar biasa sekali. Sangat baik sekali proses coaching tadi. Tadi Bu Uli, saya ingin bertanya, setelah melakukan coaching ini, kira-kira apa indikator keberhasilan coaching yang barusan saja tadi dilaksanakan? Indikatornya Bu, indikator keberhasilannya ketika Ibu Yuli melakukan rencana aksi yang tadi sudah dipaparkan. Oke, bagus sekali Bu. Tadi juga saya sudah lihat alur percakapan coaching sudah sangat baik ya Bu ya. Keterampilan mendengarkan juga sudah aktif, respon dari coach juga sudah oke. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu gali? Saya ingin bisa lebih terampil lagi Bu di dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menghasilkan solusi yang terbaik. Oke, baik Bu, luar biasa. Pertanyaan yang berbobot selanjutnya ya Bu ya. Iya, baik. Bu. Terima kasih Ibu Uli dan Ibu Yuli, Ibu berdua sudah melakukan yang terbaik di coaching kali ini. Oke, terima kasih Bu Ayah.